Hai guys, ada seorang yang menceritakan sebuah kisah Natal tentang cerita api unggun di sebuah satu kota kuda laut di Bikini Bottom. Anak perempuan dan laki-laki akan menyiapkan segalanya untuk menyambut hari Natal. Kecuali Sandy yang sedang melakukan eksperimennya itu guys. Lama dari itu, Sandy memanggil SpongeBob untuk membawakan kertas timah. Sandy langsung mengambilnya dan memasukkan kertas itu ke dalam cairan eksperimen. Lalu setelahnya Sandy mengambil cairan itu yang kemudian diteteskan ke pohon yang sudah kering. Namun sayangnya uji coba proyeknya seharusnya bisa berhasil. Sandy tidak menyerah begitu saja, dia akan membuat revolusi musim Natal terbaik untuk kota Bikini Bottom. Mereka mendengar suara aneh yang melengking. Yang membuatnya keluar, ternyata di suara itu berasal dari Slappy yang sedang membuat mainan salju hingga bergerak. Tak lama dari itu, Slappy tertimpa perahu dari keluarga Sandy yang datang untuk berlibur ke Bikini Bottom. Mereka terdiri dari ayah ibu, nenek dua keponakan, dan adik laki-lakinya bernama Randy. Saat itu keluarganya yang ketakutan dikala mendengar suara kendaraan polisi lewat. Sandy pun sangat senang melihat kedatangan seluruh keluarga kecilnya ke kota Bikini Bottom untuk rayakan hari Natal. Alarm kerja SpongeBob berbunyi yang membuat mereka terkejut. SpongeBob langsung mempersiapkan dirinya, kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Keluarga Sandy pun mengikuti SpongeBob dari belakang. Sesampainya di restoran, SpongeBob melihat para pelanggannya sedang termenung merasa bosan. Tuan Crab berdandan diri untuk menyambut kedatangan uang dari para pelanggan. Kemudian Squidward disuruh nyanyi Natal, namun karena suaranya yang jelek membuat para pelanggan di sana marah dan melemparinya. Squidward lebih memilih memainkan musik klarinet, tetapi alatnya itu berada di dalam tungku pembakaran. Alhasil Squidward langsung mengambil dan memainkannya. Sayangnya alatnya langsung mengkerut setelah terkena panas. Ibu Sandy kemudian datang menghampiri Tuan Crab. Tujuannya untuk menghibur para pelanggan yang kesepian. SpongeBob langsung mematikan lampu setelah diperintah. Keluarga Sandy langsung berjanji khas musik Texas sehingga membuat para pelanggan Tuan Crab langsung berdendang bersama kebosanan telah hilang. Meski bernyanyi, SpongeBob tetap membuatkan para pelanggan Krabby Patty sehingga membuat perut mereka langsung kenyang guys. Alhasil, Tuan Crab banyak menerima bayaran dari pelanggan yang merasa puas dengan hari Natal ini. Sandy mengambil lonceng yang ada di sana, kemudian dilanjutkan lagi bersenang-senang di rumahnya. Sandy masih melanjutkan eksperimennya, karena dia ingin tahu bahwa pesta hari Natal ini akan semakin meriah dengan eksperimen temuannya. Untuk sentuhan akhir, Sandy langsung segera memasukkan lonceng itu ke dalam cairan. Dan pada akhirnya cairan itu pun berubah bersinar terang. Dan inilah salah satunya kejutan Sandy untuk para warga Bikini Bottom. Malam pun telah tiba dan inilah saatnya hari Natal datang. Semua warga Bikini Bottom telah berkumpul di dekat rumah Sandy yang akan memberikan kejutan. SpongeBob yang berpura-pura tidak tahu tentang kejutan itu, yang padahal dirinya lah yang pertama mengetahui kejutan tersebut. SpongeBob pun membaca tulisan yang ada di telapak tangan mengenai kejutan Sandy tentang teknologi yang berhasil dibuat. Sandy kemudian menunjukkan pohon yang sudah kering. Hal itu langsung ditertawakan oleh warga Bikini Bottom. Sandy menjelaskan penemuannya tentang pohon Natal instan yang berhasil dia ciptakan. Dengan sekali tetes dengan ramuan itu, membuat pohon kering menjadi pohon Natal yang hanya dalam sekejap mata. Tentunya hal itu adalah kejutan bagi para mereka semuanya. Tak hanya sampai di situ saja, Sandy juga mempersembahkan satu lagi untuk merayakan hari Natal, yaitu satu keluarganya yang akan menampilkan tarian pemecah kacang. Saat tarian dimulai, warga Bikini Bottom dibuat tercengang dengan aksi mereka. Pasalnya tidak hanya menyuguhkan tarian saja, namun menunjukkan atraksi yang spektakuler. Hari malam Natal itu benar-benar sangat meriah saat dibantu oleh Sandy dan juga keluarga kecilnya. Di sini semua warga yang sangat gembira dan terhibur di langit-langit yang memperlihatkan Santa Claus yang sedang mengirimkan hadiah untuk anak-anak. Kini tujuan berikutnya untuk memberikan hadiah
itu di kota Bikini Bottom, kota tersebut merupakan kota favoritnya. Rusa terbang itu dilepaskan untuk kembali ke tempatnya, sedangkan dia akan pergi menyelam ke dalam laut untuk memberikan hadiah. Semua anak-anak pun mulai memanggilnya, sementara itu dua keponakan Sandy berniat akan memberikan final kejutan di hadapan semua orang. Ia pun mengambil ramuan Sandy, kemudian langsung menuangkan semuanya ke dalam pohon Natal itu. Alhasil dalam sekejap pohon tersebut tumbuh menjadi sangat besar, membuat atap rumah Sandy rusak. Para warga dibuat terkejut, sementara itu Santa pun tidak bisa menghindar saat pohon besar ada di depan matanya. Santa pun terjatuh ke bawah pohon yang cukup besar, yang membuat seluruh tubuhnya langsung pada encok karena mengenai batang pepohonan. SpongeBob dan Patrick yang melihat kejadian tersebut menimpa Tuan Santa langsung dibuat pingsan. Sleepy pun berharap jika Tuan Santa tidak terluka parah. Akibat kejadian itu membuat otak Santa sedikit geser, dia mengira bahwa ini adalah hari Valentine. Tentunya mendengar itu membuat orang-orang langsung panik karena meski mereka sedang merayakan hari Natal, namun percuma saja jika Tuan Santa tidak ingin mengirimkan hadiah Natalnya. Squidward mulai memprovokasi semua warga gara-gara pohon Natal konyol yang dibuat oleh Sandy, sehingga menyebabkan Tuan Santa mendapatkan kesialan. Nyonya Puff pun merasa kecewa dengan kejutan Sandy, begitu dengan semua warga kota Bikini Bottom. Mereka merasa menyesal harus ikut ke acara Sandy, sehingga membuat hari Natal yang seharusnya dihiasi dengan semua kebaikan justru harus membuat Tuan Santa terluka. Mereka semua langsung segera pergi dari sana, guys. Tentunya atas kejadian tersebut membuat Sandy merasa bersalah atas semuanya. Dia merasa bahwa pesta tersebut bisa menyenangkan semua warga kota. Namun karena berkat keusilan dua keponakannya justru harus menghancurkan kepercayaannya, Sandy pun benar-benar bersedih. Sedangkan Tuan Santa masih bingung dan pusing setelah kejadian tersebut. Sejak saat itu kota menjadi sunyi dan sepi. Satu persatu warga kota mulai mematikan lampu, tidak ada kegembiraan di hari Natal ini. Cacing-cacing langsung mematikan seluruh lampu di kota Bikini Bottom. Hanya ada satu cahaya yang masih menyala, yaitu di rumah Sandy. Terlihat ia sendiri sedang bersedih dengan cara menghibur menggunakan lantunan musik. Berharap ia bisa melupakan kejadian semuanya. Namun tetap saja Sandy merasa sangat bersalah karena hari Natal ini gagal gara-gara dirinya. SpongeBob pun muncul mendengarkan keluh kesah Sandy yang tadinya berniat baik untuk membuat kejutan, namun berakhir dengan kekecewaan. Keluarga pun tidak bisa menghibur Sandy sama sekali, mereka hanya asik dengan kegiatannya masing-masing. Setelah Sandy bernyanyi, dua keponakannya berhasil menemukan kereta milik Tuan Santa yang berada di atas pohon bersama dengan semua hadiah Natal. Namun menurut Sandy itu tidak akan membantunya sama sekali, meski semua hadiahnya berada di tangan mereka. Namun karena Tuan Santa masih kurang sehat akibat geger otak, alhasil mereka pun bingung siapa yang harus mengirimkan semua hadiah tersebut. Nenek Sandy kemudian menggoreskan kuku ke kaca. Dia pun sempat mengingat bahwa dulu juga pernah hari Natal tanpa kedatangan Tuan Santa. Dia sempat teringat dulu tentang peri besar pemogokan 1874. Seluruh kota mereka benar-benar biru pada hari Natal tersebut. Meski Tuan Santa tidak datang, mereka dan semua warga tetap memanfaatkan hari indah itu dengan cara bertukar hadiah dengan para tetangganya, jadi hari tetap jalan bersama dengan orang terdekat. Mendengar cerita itu membuat Sandy dan keluarga lainnya mulai bangkit kembali. Meski tanpa kehadiran Tuan Santa, mereka bisa membuat orang-orang yang berada di sekitarnya tetap bahagia merayakan hari Natal. Mereka pun kemudian langsung membuat rencana. Dua keponakannya langsung segera menurunkan semua hadiahnya. Namun kebetulan Tuan Santa yang berada di sana sehingga membuat tubuhnya tertimpa barang-barang yang berada di atas. Berikutnya, Ibu Sandy menciptakan sebuah alat untuk membantu rencananya. Tuan Santa tak sengaja memegang tuas yang sedang berputar hingga menyebabkan dirinya terpental. Sedangkan kumis dan janggutnya nyangsang di ubur-ubur. SpongeBob yang sedang melakukan perbaikan kereta luncur, dia tidak sengaja menekan tombol roket menggunakan palu, sehingga mengaktifkan mesinnya yang membuat Tuan Santa tertabrak. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, keluarga Sandy beserta dengan SpongeBob langsung menjalankan rencananya dengan menaiki kereta luncur tanpa kehadiran Tuan Santa sama sekali. SpongeBob didandani menggunakan kostum Santa Claus.
Untuk memulai rencana berikutnya agar pekerjaan mereka lancar, keluarga Sandy pun langsung menyanyikan sebuah lagu agar memotivasi diri mereka untuk selalu melakukan kebaikan. Kegembiraan itu membuat keluarga Sandy semakin bersemangat membagikan semua hadiah-hadiahnya kepada orang-orang yang bersedih. Ini setelah hadiahnya berhasil diberikan kepada sebagian orang, mereka pun pergi ke restoran Tuan Crab. Di sana terlihat Tuan Crab dan anaknya sedang bersedih karena tidak mendapatkan hadiah Natal. SpongeBob dan Sandy kemudian turun untuk memberikan kejutan. Di sana akhirnya setelah mendapatkan hadiah itu, mereka berdua pun dibuat sangat bahagia. Lalu setelah mereka pergi ke rumah Squidward yang sedang tertidur sembari memainkan musik klarinet, Randy dan neneknya diterjunkan masuk ke dalam rumah secara perlahan-lahan untuk memberikan hadiah Natal agar Squidward tidak terbangun dari tidurnya. Sebelum pergi karena suara klarinet Squidward yang jelek, nenek itu pun langsung menyumpel klarinet itu menggunakan hadiah Natal. Kini berikutnya ke rumah si Patrick, dua keponakannya diterjunkan untuk turun dan menyelinap. Namun mereka tak sengaja tersandung batu sehingga hadiah Natal yang berupa pasir itu menimpa si Patrick yang sedang tertidur. Beruntungnya si Patrick pun tidak terbangun dari kondisi itu. Saat akan melanjutkan kembali perjalanannya, justru waktu mereka hampir habis sehingga membuat Sandy bersedih. Dua keponakannya langsung memberikan ramuan Sandy yang masih tersisa sedikit. Oleh sebab itu, keluarganya langsung menyemangati anaknya, lalu ibu dan semua keluarganya langsung bernyanyi sehingga ramuan itu langsung bertambah lebih banyak. Kemudian Sandy langsung memasukkan ramuan itu untuk menjadi bahan bakar sehingga akhirnya mereka pun bisa tepat waktu memberikan hadiah Natal itu ke seluruh kota Bikini Bottom. Tentunya semua para warga tadinya kecewa kini tersenyum kembali berkat hadiah Natal tersebut. Di pagi harinya, Sandy merasa senang karena dia berhasil tepat waktu memberikan semua hadiah Natal kepada warga Bikini Bottom. Saat itu Tuan Santa sedang tertidur di dekat pohon. Dia pun kaget saat SpongeBob datang menabrak kaca. Bisa dilihat kali ini otak Tuan Santa sudah kembali lagi seperti semula. SpongeBob menjelaskan jika mereka telah merusak Natal namun berhasil kembali memperbaikinya. Tuan Santa langsung mengambil pakaiannya yang dipakai oleh SpongeBob. Mereka menjelaskan semua permasalahannya sehingga Tuan Santa bisa mengerti, lalu ia pun segera pergi dari sana dan berterima kasih. Sebagai perpisahan, Tuan Santa memberikan hadiah sederhana, namun itu semuanya langsung diterima dengan baik oleh Sandy dan keluarganya. Karena yang terpenting semua orang bisa merasa bahagia dengan hari Natal ini. Tak lama dari itu semua warga kota Bikini Bottom pada mengucapkan terima kasih kepada Sandy karena telah membagikan sebuah hadiahnya. Setelah semuanya usai, keluarga Sandy pun kembali lagi ke tempat asalnya dengan membawa pohon besar ke Texas menggunakan roket. Yang dimana ini adalah hadiah istimewa yang diberikan Sandy untuk keluarga tercintanya yang selalu mendukung dan membantunya di saat dia sedang kesulitan. Yang kemudian film pun berakhir guys.